sungguh rindu. Allah mendengar kerinduan kita. Allah mendengar apa yang datang dari hati kita. Oh, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadir, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Ini kami di hadapan Engkau, ya Bapa. Kami datang kepada Engkau. Kami selalu rindu dekat dengan Engkau. Maka apalah artinya kami di luar Engkau? Siapakah kami tanpa Engkau, ya Tuhan? Maka menjadi kerinduan kami, jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan. Satu yang kami rindukan, kami mau tinggal di dalam Engkau, tinggal di dalam hadirat Allah. Bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan pemikiran kami, tapi kami mau berjalan bersama dengan Engkau. Engkau yang memimpin langkah kami, selangkah demi selangkah Allah memimpin kami. Dan untuk itu kami mau tetap tinggal di dalam Engkau, ya Tuhan. Urapan-Mu adalah segalanya bagi kami. Karena urapan Allah mengubah kami, firman Allah mengubah kami. Maka sore hari ini Tuhan, kami sudah memuji nama Tuhan. Setiap pujian kami, inilah pernyataan iman kami. Inilah pengakuan kami di hadapan Engkau. Inilah ucapan syukur kami di hadapan Engkau. Biarlah ketika kami bernyanyi ini bukan sekedar lagu biasa, bukan sekedar alunan lagu, tapi kami menghidupinya di dalam kami, ya Tuhan. Kami mau diam dekat dengan Engkau, ya Tuhan. Tidak ada tempat yang aman selain di dalam Engkau, ya Bapa. Maka hamba-Mu berdoa siang hari ini, pada pertengahan ibadah ini Tuhan, ketika firman Tuhan disampaikan, urapan Allah ada bersama dengan hamba-Mu. Urapan Allah ada bersama dengan jemaat Tuhan. Engkau yang berkata-kata, Engkau yang memaparkan firman-Mu lewat Roh Kudus. Mampukan kami mengerti. Kami mau hormati firman-Mu. Kami mau hormati Engkau. Kami mau taruh firman-Mu di hati kami. Dan kami percaya hari ini, siang ini, ada berkat yang Tuhan berikan bagi kami. Ada bagian Allah yang terbaik yang Allah siapkan buat kami. Setiap kami mau buka hati kami untuk Engkau. Terima kasih Bapa. Kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan jemaat yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, silakan duduk. Saya percaya kita sudah memuji nama Tuhan dan menjadi kerinduan kita bersama bahwa pujian ini benar-benar naik di hadapan Tuhan. Amin. Pujian ini bukan sekedar pujian, bukan hanya sekedar pujian yang kita hafal lalu kita menikmati pujian ini, tapi memang itulah perkataan dari hati kita sendiri. Amin. Haleluya. Sore hari ini kita siap menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Kita percaya firman Tuhan selalu baru buat kita, untuk kita semua. Sudah dikasih Tuhan, Bapak Gembala tidak ada bersama dengan kita hari ini, bukan karena ada pelayanan, bukan karena ada yang lain, tapi ada sesuatu yang Bapak Gembala harus kerjakan ya, dengan sangat mendadak. Beliau hari ini ada di Medan, ada sesuatu yang harus dia kerjakan sehingga
hari Jumat malam dia harus berangkat ke Medan, tapi doakan nanti malam Bapak Gembala akan kembali ke Jakarta, mungkin di pesawat jam 12 malam ya, tiba di sini jam 2 pagi ya, karena ada sesuatu yang ya doakan semua selesai, walaupun belum beli tiket ya, belum beli tiket, tapi doakan semuanya lancar sehingga malam ini beliau bisa kembali lagi ke Jakarta dengan keadaan baik, dan Tuhan kasih hikmat untuk semua yang harus Bapak Gembala kerjakan. Ya, haleluya. Sudah dikasih Tuhan, saudara siap untuk menerima kebenaran firman Tuhan, amin. Ya, mungkin sepanjang minggu ini dari Senin sampai dengan Minggu, Senin ketemu Senin, ada perjuangan-perjuangan yang harus kita kerjakan. Ada pergumulan-pergumulan di dalam pekerjaan kita, di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, di dalam sosial kita, sekeliling kita. Ada banyak mungkin yang harus kita kerjakan. Mungkin keluarga kita pun ada yang sakit, kita harus berdoa. Mungkin ketika ada orang menyakiti hati kita, kita pun harus berusaha melawan itu semua. Artinya melawan adalah harus menjaga hati kita. Tetapi yakin ada kelimpahan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Ada berkat, ada hikmat yang Tuhan berikan kepada kita. Maka untuk itu semua, saudara yang dikasih Tuhan, judul firman Tuhan hari ini adalah janji itu juga buat kita. Janji itu juga buatmu. Nanti ada kan ya, janji itu juga buatmu. Supaya kita mengamini bahwa firman Tuhan yang hari ini kita dengar adalah janji Tuhan yang dinyatakan buat kita semua. Syaratnya hanya buka hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Terima janji Tuhan dan kita percaya Tuhan akan mengerjakan bagiannya untuk kita. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya ingin kita akan baca bersama-sama satu perikop ayat firman Tuhan, ayat yang begitu sangat terkenal. Mungkin kita sudah mendengarnya dari sekolah minggu ya. Tapi saya percaya mujizat yang Tuhan berikan di dalam satu perikop ini bukan hanya sekedar mujizat biasa. Bukan hanya sekedar mujizat yang ya Allah sanggup lakukan dan hanya untuk mempertontonkan kepada semua orang. Tapi di sini kita akan melihat bagaimana Allah mengerjakan bahwa di dalamnya Allah memiliki sesuatu yang Dia mau berikan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita akan buka di dalam Markus 8. Kita akan baca mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 10. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita akan baca ayat itu. Markus 8 ayat 1 sampai dengan 10. Ya. Judul perikop ini adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Kalau judulnya sama dengan yang saya baca di dalam Alkitab kita, maka kita bisa katakan haleluya. Ya, sama ya saudara, semua sama ya. Yesus memberi makan 4.000 orang, sama-sama kita baca. Pak Abun udah dapat? Belum? Saya tungguin, udah ya. Semuanya kita tetap di dalam Alkitab kita supaya kita tidak tertinggal satu kata pun. Amin. Haleluya. Ya, judulnya adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Saya akan bacakan ayat ganjil, maka Bapak Ibu Saudara akan baca di ayat genap ya. Saudara ya, saya juga ini kenapa tidak bisa ditampilkan ayat Alkitabnya. Kita baca ayat 1, saya baca ya. Oke, dah. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya, dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan sebab ada yang datang dari jauh.
Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Ayat 7, mereka juga mempunyai beberapa ikan dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Ayat 9, mereka itu ada kira-kira 4.000 orang, lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Haleluya. Kita sudah sama-sama mengerti satu perikop yang sudah kita baca bersama, judulnya adalah Yesus memberi makan 4.000 orang. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita mundur beberapa pasal dari ayat di pasal ke-6 ayat 30, maka kita juga pernah tahu bahwa Yesus memberi makan 5.000 orang. Hanya di tempat yang berbeda. Kalau Yesus memberi makan 5.000 orang, itu adalah di daerah Betsaida, itu adalah kumpulan orang-orang Yahudi. Tetapi Yesus memberi makan 4.000 orang, ini adalah di daerah selatan, di kumpulan orang-orang non-Yahudi. Ya, sudah dikasih Tuhan. Jadi di tempat orang-orang yang sebagian besar tidak percaya kepada Tuhan, kembali lagi Yesus menyatakan mujizatnya. Tetapi simbol dari mujizat untuk memberi makan ini sebenarnya bukan hanya sekedar penggandaan roti. Kita bisa sebut itu penggandaan roti ya. Kenapa? Karena dari berapa roti tadi? 7 roti dan beberapa ikan. Cukup untuk memberi makan 4.000 orang ya. Kalau 5.000 orang berapa roti? Dan 2 ikan. 5.000 orang 5 roti 2 ikan. Orangnya makin dikit sekarang. 4.000 orang. Dibutuhkan berapa? 7 roti dan beberapa ikan. Artinya apa? Ada penggandaan roti di sini. Roti diperbanyak, yang jumlahnya sedikit diperbanyak, lalu dibagikan kepada orang-orang yang hadir, dibagikan kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, dan sisanya juga ada, dan sisanya juga banyak. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat, kalau kita merenungkan, dan kalau kita membaca bahwa mujizat yang diberikan ini bukan sekedar penggandaan roti. Di sini kita akan melihat dari satu sisi yang lain. Sesungguhnya apa yang Yesus kerjakan di sini adalah berbicara tentang pelimpahan kasih karunia yang Allah berikan kepada orang-orang pilihannya, kepada umatnya, kepada orang-orang yang ingin dia sampaikan mengenai kebenaran firman Tuhan. Mungkin kita pernah tahu, mungkin kita bisa daftarkan apa sih mujizat yang pernah Yesus lakukan. Banyak ya, apalagi guru-guru sekolah minggu bercerita selalu. Oh ya, mujizat ini. Kita bisa bicara soal laut dibelah, ya. Bisa juga kita bicara soal kapak timbul mengapung, sebab tidak mungkin kapak yang berat bisa mengapung. Ya, bisa juga apalagi daun-daun bisa bergerak ditiup angin. Seperti apa? Seperti suara derap kereta kuda. Padahal itu cuma daun. Artinya apa? Allah bisa menggunakan segalanya. Allah mampu melakukan segalanya. Yang mustahil bagi kita, Allah sanggup lakukan. Dan hari ini kita belajar, hari ini kita melihat bagaimana Yesus kembali melakukan penggandaan roti, pelimpahan kasih karunia untuk semua orang yang datang kepada Dia. Kita akan lihat di ayat 2, kita akan baca sama-sama di ayat 2.
Hatiku tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikut aku dan mereka tidak mempunyai makanan. 3 hari ikut dan tidak punya makanan. Artinya apa? Lapar apa kenyang? Lapar ya. Berapa jam sih kita tahan lapar kira-kira? Berapa jam kita tahan lapar? Ya, kalau hamba-hamba Tuhan kita di sekolah Alkitab, kita harus berpuasa tuh 3 hari 3 malam ya. Itu sudah harus ya. Menjelang penamatan kita sudah biasa melakukan itu. 3 hari 3 malam. Tidak makan, tidak minum ya. Jadi dari hari Kamis, nanti tutup makan lagi hari Minggu. Ya, tidak makan, tidak minum ya. Jadi biasanya tuh di hari kedua. Hari kedua itu menjelang Jumat malam ya, Sabtu ya. Karena kan Kamis ke Jumat, Jumat ke Sabtu, Sabtu ke Minggu. Jadi benar 3 malam ya. Jadi perut kita udah panas ya, perut kita udah panas, kita juga susah tidur. Karena ya udah kering. Kan tidak diisi air ya. Minimal lapar masih bisa ditahan, minum susah ya. Ya, tapi itu terbukti bahwa di dalam 3 hari 3 malam tidak makan tidak minum, semuanya bisa melewati. Ya, kalau di sekolah Alkitab tuh seperti itu. Mau yang pingsan, mau yang muntah, semua harus dipopong setiap malam masuk ke aula untuk kita beribadah. Karena yakin ketika kita berpuasa di dalam penyangkalan diri kita, Allah tidak tinggalkan kita. Yakin tidak ada yang mati di dalam puasa. Jadi semuanya harus puasa 3 hari 3 malam. Jadi Minggu sehabis ibadah baru kita makan bersama. Ya pertama sih bukan makan, pasti pengen minum ya. Pengen minum. Tapi kalau orang puasa tuh kadang-kadang males ngomong ya kan. Males ngomong. Mungkin tidak ada energi. Itu yang disebut dengan makanan jasmani. Dan hari itu Yesus melakukan mujizatnya. Karena mereka sudah mengikuti 3 hari. Melakukan penggandaan roti untuk kepada 4.000 orang. Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini kita mau belajar tentang firman Tuhan di sini. Kita baca di ayat 5. Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan kepada mereka. Tadi saya sudah cerita kepada kita semua, Yesus melakukan mujizat ini kepada banyak orang yang belum mengenal Tuhan. Lalu dari mujizat itu dia membagikan kepada semua orang. Tapi saudara yang dikasih Tuhan, apa yang dikerjakan oleh Yesus, apa yang dilakukan oleh Yesus, ini bukan sekedar mujizat roti untuk pemenuhan jasmani. Pekerjaan Yesus di sini adalah pekerjaan melampaui roti. Bukan hanya sekedar roti saat itu engkau makan, aku bagi-bagikan. Tetapi di situ sebenarnya Yesus sedang membagi-bagikan dirinya. Dialah sang roti hidup. Dialah sang roti hidup. Yohanes katakan apa? Akulah roti hidup. Yesus membagikan tubuhnya. Supaya apa? Supaya mereka bisa hidup. Luar biasa Allah. Pekerjaan Allah di dalam hidup orang-orang percaya. Dan hari ini menjadi perenungan kita. Seberapa besarkah kerinduan kita datang kepada Tuhan? Apakah kerinduan kita datang kepada Tuhan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan jasmani? Kita bisa lihat dari 7 roti dia bisa mengumpulkan, memberi makan 4.000 orang. Artinya apa? Kebutuhan jasmani Allah bisa cukupkan. Kita belajar ya hitung-hitungannya. Kepada 5.000 orang dia butuh berapa? 5 roti 2 ikan. Kepada 4.000 dia berapa?
7.000. Jadi bisa dibayangkan, makin banyak orang, sebenarnya mujizat yang Tuhan perlu kumpulkan tidak perlu banyak roti. 4.007 roti, 5.000 5 roti. Kalau makin banyak, 6.000 hanya berapa roti? 3 roti, ya kan? Bisa nggak? 7, 5, 3. Betul nggak? 4, 5, 6, ya kan? Jadi makin banyak rotinya, yang dibutuhkan orangnya sebenarnya sedikit. Tetapi makin banyak masanya, roti yang dibutuhkan sedikit. Kita belajar matematika ya. Kita belajar matematika. Nah, di dalam hidup kita, seringkali kita merasa apa yang kita punya itu kita genggam. Semakin banyak kita punya, kita merasa aman. Tetapi dari sini kita belajar bahwa semakin sedikit Allah bisa mencukupkan lebih dari yang kita pikirkan. 5 roti untuk mencukupkan 5.000 orang. 7 roti 4.000 orang. Makin menurun lagi. Hanya 7, 5. Berarti turun 2 ya, benar ya. 7, 5. Berarti kalau turun 2 berapa? 3. 3.000 untuk berapa? 6.000. Makin banyak. Disinilah kita belajar, ada makna yang berbeda yang kita mau lihat. Pekerjaan Allah untuk setiap kita. Jadi bukan berarti sekedar Allah mengerjakan hanya untuk pemenuhan jasmani. Tetapi apa? Roti hidup yang Dia bagikan kepada kita. Roti hidup yaitu tubuhnya sendiri. Karena pekerjaan Allah cukup untuk melakukannya. Tidak perlu media lain. Allah mau menunjukkan di sini. Dan hari ini menjadi perenungan kita. Saya pun ketika saya mempelajarinya, saya merenungkannya. Sebenarnya apa yang kita rindukan ketika kita datang kepada Tuhan? Apakah kita datang kepada Tuhan hanya sekedar untuk sebagai pemenuhi kebutuhan jasmani aku? Atau lebih dari itu? Saya percaya setiap ibu-ibu pelwap sudah sering kali mendengar renungan yang saya bawa untuk kita semua. Ada di hari Selasa, ada di hari Sabtu ya. Kemarin kita belajar tentang bagaimana karakteristik kerajaan sorga itu. Ada apa saja sih yang Allah inginkan dari kata berbahagia itu. Kita sudah bahas bersama ya, hari ini kita tidak bahas lagi ya. Seperti apa, ada konsep berbahagia yang Allah berikan kepada kita. Ketika kita tahu apa sih berbahagialah, maka di dalamnya ada kelimpahan hidup. Maka di ayat terakhir kemarin dikatakan apa? Haruslah jadi sempurna. Karena Bapamu di sorga sempurna. Jadi artinya apa? Kelengkapan itu ada di dalam kuasa Allah. Apa yang kurang dari kita, di dalam Dia akan memenuhi kita. Amin. Di dalam Dia. Dan itulah yang menjadi kesukaan kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan itulah yang saya rindu, jemaat Tuhan bisa mengerti dan bisa lebih dalam lagi. Lebih mengerti, lebih dalam lagi apa yang Tuhan mau di dalam kita. Kita bisa melihat di sini, kita akan baca seterusnya di ayat 8. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa berapa? 7 bakul. Mereka makan sampai kenyang. Sambil merenungi, kapan sih kita merasa kenyang? Kenyang sekali. Kenyang sih, tapi kalau ada yang ini ya saya masih mau. Kenyang sih, tapi kalau masih ada coklat, oh bolehlah, masih muat kok. Ya kan? Berarti belum kenyang ya. Kenyang sih, tapi kalau dibagiin lagi bolehlah. Mau sih. Yang Allah berikan sampai kenyang. Roti secara jasmani. Dia berikan melalui pekerjaan Allah. Luar biasa. Dia menyiapkan segalanya buat kita. Bukan hanya sekedar berkat jasmani,
Tetapi yang Dia mau berikan kepada kita adalah roti hidup, tubuhnya sendiri. Karena di dalam roti hidup, di situ ada kekekalan. Hidup bersama dengan Dia. Tadi saya sudah katakan dari awal, apa saja sih yang mujizat Tuhan bisa lakukan? Apa aja Dia bisa lakukan. Apa saja Dia bisa lakukan mujizat. Tapi ketika Yesus melakukan mujizatnya yang besar, untuk mencukupkan 4.000 orang, untuk mencukupkan 5.000 orang. Di sini kita berbicara, di sini kita mengerti bahwa hidup yang kekal melalui tubuhnya Dia ingin berikan kepada kita. Luar biasa kerinduan Allah buat kita. Kerinduan Allah untuk kita terus ada bersama dengan Dia. Kira-kira seberapa besarkah kerinduan kita kepada Dia? Dia rindu kepada kita. Dia katakan, apa yang engkau mau. Bahkan Dia memikirkan, Dia katakan di ayat sebelumnya, di ayat 2 dikatakan, hatiku tergerak oleh belas kasihan. Menunjukkan bahwa Allah itu penuh dengan kasih. Dan Dia tidak memilih kepada siapa Dia harus memberikannya. Dia berikan kepada orang-orang yang belum mengenal Dia. Saudara yang dikasih Tuhan, kiranya ini terus ada di dalam kita. Ketika kita datang kepada Tuhan, ketika kita rindu beribadah kepada Tuhan, maka yang kita cari bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani. Amin. Bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani. Kemarin saya katakan di ibadah hari Sabtu, apa sih yang saudara rindukan? Semuanya Dia sanggup berikan kepada kita. Tapi yang Dia perlukan, Dia rindukan adalah teman persekutuannya antara kita dengan Allah. Dialah sang roti hidup yang memberikan hidup yang kekal di dalam kita. Dan biarlah itu menjadi satu pengertian bahwa betapa butuhnya kita tanpa Dia. Betapa kita butuh, di luar Dia kita tidak bisa. Tapi ketika kita memiliki Dia, Sang pemberi hidup yang kekal, kita akan masuk di dalam perhentiannya Tuhan. Seringkali saya katakan kita ikut Tuhan supaya apa? Masuk? Iya. Supaya masuk sorga ya, amin. Supaya masuk sorga. Masa udah capek di dunia, udah susah, penuh penderitaan mungkin katanya. Ujungnya, iya. Kita mau masuk sorga. Untuk mencapai masuk sorga, miliki hidup yang kekal. Janji itu bukan hanya sekedar janji. Janji itu buat kita semua. Kita mau hidupi firman Tuhan. Tetapi ya saudara, ketika kita tahu bahwa Yesus melakukan mujizat, kita akan lihat di ayat berikutnya di pasal 11 sampai dengan di ayat 11 sampai dengan ayat 13 ya. Kita lihat di sini ya. Orang Farisi meminta tanda, ayat 11 ya. Lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai Dia. Mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Mereka mengeluhlah ia di dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-kali tidak akan diberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik ke perahu dan bertolak ke seberang. Orang Farisi jelas-jelas baru melihat mujizat. Memberi makan 4.000 orang. Tapi dia bilang apa? Oh, aku mau meminta tanda. Malah dia pengen berdebat, dikatakan bersoal jawab dengan Yesus untuk mencobai Dia. Bersoal jawab, seolah-olah merendahkan kuasa Tuhan. Tadi kita sepakat ya. Di dalam Yesus bukan hanya sekedar pemenuhan jasmani. Di dalam Dia ada hidup yang kekal. Tapi ketika kita ada sesuatu yang menghalangi kita, mulai kita berargumen dengan Tuhan. Ya Tuhan,
Kenapa engkau tidak menjawab doaku? Ya Tuhan, apa benar engkau ada? Ya Tuhan, kalau gitu kasih tanda deh, berikan tanda. Sama seperti orang Farisi, sama seperti orang Farisi yang selalu minta tanda. Karena menurut mereka nggak percaya kepada Yesus. Mereka minta tanda karena menurut mereka Yesus Tuhan bagi mereka. Kalau dilihat dari perjanjian lama, Musa. Karena melalui Musa mereka mendengar bahwa ketika bangsa Israel diberikan roti mana melalui perantaran Musa, mereka bisa makan lagi sampai kenyang. Jadi ketika Yesus memberikan mujizat ini, menurut mereka tandanya mana Tuhan? Jadi saudara yang dikasih Tuhan, mengikut Tuhan ketika kita tahu bahwa di dalam Yesus ada hidup yang kekal. Di dalam Yesus kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Tapi seringkali sekeliling kita tidak mendukung kita. Ada tanggapan, benar kamu mau ikut Yesus. Benar kamu mau ke gereja. Jadi jangan heran ya, dulu pun seperti itu. Ada tanggapan-tanggapan. Tetapi kita bisa lihat di ayat 13, apa yang Yesus lakukan? Ia meninggalkan mereka. Ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Ia meninggalkan mereka. Saudara yang dikasih Tuhan, menjadi perenungan kita. Jangan terlalu sibuk kita meminta tanda untuk memuaskan diri kita. Sementara sesungguhnya kita tahu bahwa mujizat yang Allah kerjakan pun kita pernah alami. Amin. Mujizat yang Tuhan berikan ketika kita bisa bersaksi mungkin di dalam ibadah-ibadah. Kita bilang terima kasih Tuhan karena Tuhan sudah menolong kita. Terima kasih Tuhan karena Engkau sudah meluputkan aku dari bahaya. Terima kasih Tuhan ketika aku berkekurangan Engkau mencukupkan kebutuhan aku. Ketika aku dalam kesusahan aku ketakutan Engkau ada buatku. Tetapi satu kali ketika pergumulan kita datang dan proses itu begitu lama. Kita minta, lalu kita katakan, apa betul Tuhan? Minta dong tanda. Jangan sedih dengan ketika engkau meminta tanda, Allah meninggalkan. Bukan Allah meninggalkan artinya dia meninggalkan kita selamanya. Tapi seolah-olah itu semakin lama. Kita bisa katakan, Tuhan aku menanti janji Allah. Amin. Itulah menjadi doa kita. Tuhan, aku mau tetap hidupi firman-Mu. Kalaupun mungkin di depan aku belum tahu, kalaupun aku belum mengerti, tapi aku percaya. Aku percaya akan ada satu kali apa yang aku rindukan Allah kerjakan buat kita. Asalkan pergumulan kita, permintaan kita akhirnya untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Asalkan itu untuk kemuliaan Tuhan. Kalau untuk diri sendiri, ya saudara bisa pikir ya. Dan kembali lagi saya ingin kita baca lagi di ayat berikutnya. Ya, ada sesuatu yang menurut saya ini sungguh ironis ya. Di ayat 14 sampai dengan ayat 20. Tapi kita tidak usah baca semuanya. Judulnya adalah tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ayat 14. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti, hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lagi-lagi bicara soal roti. Lagi-lagi kekhawatiran tentang pemenuhan kebutuhan jasmani. Ya, lalu di ayat 15, lalu Yesus memperingatkan mereka, katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Ayat 16. Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak mempunyai roti. Lalu di ayat 17, Yesus mengenal hati setiap orang. Dia juga tahu hati kita. Ayat 17 dikatakan apa? Kita baca sama-sama ya. 2, 3. Dan ketika Yesus mengetahui, ia berkata, telah degilkah hatimu? Yesus bertanya, mengapa kamu
memperbincangkan soal tidak ada roti. Belum juga kah kamu paham? Kembali lagi Yesus bertanya. Yesus bersama murid-muridnya baru saja melakukan mujizat. Baru dia melakukan mujizat dengan 7 roti memberi makan 4.000 orang. Bahkan di pasal berikutnya dengan murid-muridnya pun baru di depan mata murid-muridnya Yesus melakukan mujizat dengan 5 roti untuk 5.000 orang. Kembali lagi murid-muridnya khawatir. Dia katakan kemudian di ayat 14 kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya berapa? Ada berapa? Sebuah saja. Hanya sebuah saja. Hanya satu dia khawatir. Aduh bagaimana ya? Padahal baru aja dia lihat semua yang diberi makan sampai kenyang. Sampai kenyang. Itulah perenungan kita sebagai manusia. Seringkali kita tidak merasa puas. Kemarin kita sudah tahu bahwa Allah mengerjakan hidup kita. Hari ini ketika kita dihadapkan untuk satu kebutuhan jasmani, kita mulai khawatir. Seharusnya yang kita khawatirkan adalah sudahkah pemenuhan kebutuhan rohaniku terpenuhi. Amin. Bukan hanya sekedar jasmani. Kemarin Allah mencukupkan kita dengan kebutuhan jasmani. Maka kita minta Tuhan, aku minta Engkau memuaskan hidupku dengan kebutuhan rohani. Roti hidup, pemenuhan kebutuhan rohani kita. Itu yang harus menjadi kekhawatiran kita. Itu yang menjadi perenungan kita. Ketika dalam satu hari kita beraktivitas dari pagi sampai malam. Berapa lama kita mau berikan kepada Tuhan? Berapa lama sih waktu dari 24 jam yang kita berikan kepada Tuhan? Kalau nggak salah Bapak Gembala pernah bilangnya di sini ya, manusia tuh tidur berapa yang sehat 8 jam ya, sepertiga kan satu hari 24 jam ya. Jadi kalau kita tidur 8 jam ya, seperti idealnya menurut kesehatan, berarti 30%-nya. Berarti sebenarnya 30% dari hidup kita habiskan untuk apa? Tidur ya kan? Hitung deh berapa umur kita. Kalau umur kita 45 kita udah tidur berapa tahun? 15 tahun ya kan? Karena satu hari 8 jam atau mungkin bisa lebih. Kalau kita misalnya gak ada kegiatan ya mungkin bisa 10 jam. 14 jam kita pakai buat aktivitas. Nah kalau 10 jam berarti berapa persen? Lebih dari 35%. Kita bisa hitung ya. Berapa persen kita habiskan untuk tidur, berapa persen kita habiskan untuk bekerja, dan berapa persen sih bagian Tuhan yang kita bisa berikan. Itulah yang menjadi kerinduan Allah di dalam kita. Kita lihat di sini, kalau kita lihat di ayat 17 tadi, ayat 18 ya, saya mau baca untuk kita semua. Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi? Allah peringatkan kepada murid-muridnya. Artinya apa? Di depan mata Allah memperlihatkan. Ketika Allah memerintahkan untuk mengumpulkan roti, ada telinga yang mendengar. Ya, lalu ketika Allah mengingat engkau makan sampai kenyang, tidakkah kamu ingat? Harusnya kalau satu roti, berapa orang sih dengan satu roti? Tadi kita udah hitung ya, masih ingat apa udah lupa nih matematikanya? Agak susah apa gimana ya? Ya, kalau lupa mungkin zaman dulu belum ada kumon sih ya, belum ada sempoa ya. Jadi kita agak susah ya. 5 roti untuk 5.000 orang. 7 roti untuk 4.000 orang. Amin. Berarti 7, 5. 3 roti makin turun. 3 roti berarti orangnya makin banyak. Benar kan? Tadi kan 5 roti 5.000. Rotinya makin banyak, orangnya turun 4.000 ya. Kalau rotinya makin sedikit, orangnya berarti makin banyak ya. 3 roti untuk 6.000. Kan turun tuh 7, 5, 3. Habis 3 turun 2 berapa? 1. Berarti 1 roti untuk 7.000.
Ya, perlu pakai tabel ya. Nanti deh hari Selasa ya kita pakai tabel ya, supaya kita tahu ya sebenarnya nggak susah. Makin banyak orangnya rotinya sedikit ya, 5.000 5 roti. Kalau orangnya dikit ternyata rotinya banyak. Berapa? 7 roti. Ya, berarti kalau di sini kita lihat di ayat 14, kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti hanya berapa? Sebuah. Dia lupa 1 buah roti pun bisa memberikan mujizat bahkan untuk masa yang lebih besar lagi. Tetapi yang dipikirin hanya roti, yang dipikirin hanya kekhawatiran, yang dipikirkan hanya apa? Aduh, gimana nih kalau saya lapar? Maka Yesus katakan, masihkah engkau belum mengerti? Masih degilkah hatimu? Saudara yang dikasih Tuhan, hari ini perenungan firman Tuhan datang kepada kita. Kita tahu bahwa ada banyak kali Allah mengerjakan bagiannya yang terbaik buat kita. Dan hari ini apakah yang engkau rindukan untuk Allah kerjakan buat kita? Apa yang engkau rindukan untuk Allah kerjakan buat kita? Di ayat ini kita sudah memaparkan, Alkitab sudah memaparkan bagaimana Allah sanggup melakukan mujizatnya di masa yang besar, di orang yang besar, tanpa dengan media yang lebih sedikit. Artinya apa? Allah sanggup mengerjakannya tanpa media. Bahwa pekerjaan Allah cukup buat kita semua. Amin. Haleluya. Dan yang Allah rindukan dari kita adalah biarlah kita menjadi teman persekutuannya Tuhan. Percaya kepada Tuhan. Kalaupun engkau cuma hanya punya sedikit roti, sedikit persediaan, ingat mujizat yang Tuhan berikan. Amin. Ingat. Oh iya Tuhan, roti yang banyak hanya roti banyak untuk masa yang sedikit. Roti sedikit untuk masa yang lebih besar. Mungkin bagi orang gak cukup, aku punya sedikit, simpananku sedikit, duit aku gak banyak. Tapi Allah sanggup mencukupkan lebih dari yang kita pikirkan. Amin. Pekerjaan Allah cukup buat kita. Dari mana kita tahu? Alkitab sudah menceritakannya. Amin. Dari mana kita tahu bahwa dengan sedikit Allah mencukupkan yang lebih besar? Ada fakta perhitungan. Jadi ini bukan sekedar perhitungan biasa. Ini adalah kenyataan yang Allah ingin sampaikan kepada kita. Penggandaan roti Allah sanggup lakukan. Tapi lebih dari itu yang Allah ingin mau kerjakan, yang kita mau mengerti dari ayat ini adalah apa? Bahwa ada roti hidup yang Allah berikan kepada kita. Penggandaan kasih karunia yang Dia berikan kepada kita. Semakin hari keadaan tidak semakin baik-baik saja. Ada begitu banyak alasan yang mungkin, ada begitu banyak cara untuk mengganggu, untuk kita tidak ingin datang ke tempat ibadah. Inilah satu peringatan kita. Carilah Dia yang terutama. Prioritaskanlah Dia yang utama di dalam kita. Kita bisa menghitung 24 jam Tuhan berikan waktu kita untuk Tuhan. Kita mau katakan sekian jam aku sudah habis bekerja. Sekian jam aku sudah melakukan ini. Sekian jam aku lelah. Lalu mana menjadi bagian Tuhan? Mana menjadi bagian Tuhan? 1 roti, walaupun hanya sedikit yang kita mau berikan, asalkan kita bawa hidup kita seluruhnya, maka roti hidup yang Dia berikan kepada kita lebih dari yang kita pikirkan. Amin. Lebih dari yang pikirkan. Sungguh-sungguh ikut Tuhan, serius ikut Tuhan. Ambil waktu di dalam jam-jam doa. Kalau engkau tidak bisa berdoa di rumah, ambil waktumu di gereja, ambil waktumu di rumah. Ini bukan lagi main-main. Ini bukan soal lagi bagaimana engkau terus mengumpulkan apa yang engkau mau. Kumpulkanlah kebutuhan rohani kita. Kumpulkanlah jam-jam ibadah kita bersama dengan Tuhan. Dialah sang roti hidup. Dialah yang akan memenuhi kebutuhan kita. Pada akhirnya nanti bukan Tuhan bertanya berapa banyak harta yang bisa engkau kumpulkan. Berapa pada akhirnya nanti Tuhan tidak bertanya berapa banyak yang hasil kerjamu.
tetapi Allah melihat kesetiaan kita. Mungkin kita datang dalam kesederhanaan, ke tempat ibadah kita pun sederhana. Setiap hari dalam mencukupkan kebutuhan kita pun kita sederhana. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, asalkan itu kita naikkan, kita terima dengan ucapan syukur, maka Allah melimpahkannya kepada kita. Amin. Dan sampai akhirnya sorga yang mulia Allah berikan kepada kita. Amin. Sorga yang mulia, saya merindukan itu. Saya merindukan jemaat Tuhan. Kenapa saya buka ada jam-jam doa, Rabu berdoa, Kamis berdoa, bahkan Jumat dari pagi sampai malam. Bukan gak ada kerjaan, bukan saya juga gak capek, saya juga sama capek. Karena kita memiliki tubuh jasmani yang sama. Tetapi kenapa saya rindu? Saya rindu setiap kita boleh menikmati hadirat Allah. Saya rindu setiap kita bisa menikmati sang roti hidup. Jadi sungguh-sungguh dengan sisa umur yang ada, dengan sisa waktu yang ada, jangan sampai kita menyesal. Amin. Jangan sampai kita menyesal. Kita katakan, kemarin engkau sudah tolong aku. Kalau besok aku khawatir karena sedikitnya, tetapi aku boleh mengerti firman Tuhan. Kalaupun cuma satu aku punya, tapi aku mengandalkan engkau, maka perlipat gandaan itu akan diberikan kepadaku. Bukan hanya sekedar pelipat gandaan kebutuhan roti, berbicara jasmani, tetapi pelipat gandaan kasih karunia, pelipat gandaan roti hidup, pemenuhan kebutuhan di dalam kita. Itu yang mau Tuhan berikan kepada kita. Ambil waktumu, engkau bisa berhitung 24 jam waktu yang kau punya, berapa lama engkau berikan kepada Tuhan. Jangan sampai kita tertidur, jangan sampai kita terlena, jangan sampai kita bilang, udah Tuhan, udah cukup kok, udah segini aja kok pengiringanku. Apa Tuhan? Tambahkan, amin, tambahkan. Lalu yang terakhir, doakan keluarga kita, amin. Doakan keluarga kita. Roma 12 ayat 1 katakan, persembahkan tubuhmu, persembahkan hidup kita, persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Hidup, kudus dan berkenan. Untuk mencapai 3 hal itu butuh perjuangan yang besar, butuh konsistensi, butuh. Tetapi engkau tidak pernah seorang diri. Allah bersama dengan kita. Tangan Tuhan yang kuat memegang kita. Pantas engkau menangis untuk meminta kasih karunia itu. Pantas engkau meminta dengan menghabiskan waktu tengah malam berdoa. Pantas engkau lakukan itu. Lebih dari sekedar engkau berjuang untuk memenuhi kebutuhan jasmanimu. Pantas engkau meminta itu semua. Karena satu kali ada sorga yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Satu kali ada hidup kekal yang Allah berikan kepada kita. Apa yang kita punya di dunia itu akan kita tinggalkan. Satu kali kita akan ketemu dengan Dia. Oleh sebab itu tambahkan persekutuanmu dengan Tuhan. Menjadi teman persekutuan di dalam Tuhan. Menjadi teman persekutuan dengan Tuhan. Ketika waktumu ada, engkau capek, katakan Tuhan, aku mau beribadah. Aku mau berdoa. Terima kasih untuk gereja yang ada jam-jam doa yang begitu banyak. Aku mau di kaki Tuhan. Amin. Menjadi teman persekutuan Tuhan. Haleluya. Itulah kerinduan kita. Kita mau katakan Tuhan, aku mau menjadi teman persekutuan Tuhan. Saya jemput kita bangkit berdiri. Bapakku persembahkan tubuhku. Kita angkat pujian ini. Kita mau berikan tubuh kita untuk Tuhan. Hari ini engkau boleh menutup matamu. Engkau boleh mengangkat tanganmu. Engkau boleh datangi Tuhan dengan hati yang hancur. Dan katakan itu datang dari hati kita. Itulah kerinduan kita di hadapan Tuhan. Amin. Kudus, kudus, dan yang berkenan padamu. Ibadah yang lagi katakan Bapakku persembahkan.
Amin. Sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang ku sembah Kau. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Oh, ku serahkan hidupku kepada, oh, untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ya. Ku serahkan hidupku kepada-Mu untuk kemuliaan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan. Maka hari ini di hadapan Tuhan, apa yang ingin engkau berikan kepada Tuhan? Lewat firman Tuhan kita sudah mengerti, kalaupun kita punya sedikit apa yang kita genggam, Allah sanggup memberikannya lebih dari yang kita pikirkan. Mungkin hanya satu roti, dan itu membuat kita takut. Hari ini Allah berbicara kepada kita, karena roti yang Dia berikan bukan sekedar roti untuk membutuhkan, untuk mengenyangkan kebutuhan jasmani kita, tapi roti yang Dia berikan adalah roti hidup. Dia bagi-bagikan kepada semua orang sampai kenyang. Roti kebutuhan jasmani hanya sementara, tetapi ketika kita memiliki roti hidup, maka selamanya hidup yang kekal kita punya. Bagaimana supaya kita bisa memiliki roti hidup? Maka miliki hubungan intim dengan Tuhan, menjadi teman persekutuan dengan Tuhan. Berikan hidupmu, berikan waktu yang ada 24 jam satu hari. Berapa lama kau ingin berikan kepada Tuhan? Berapa lama kau pikir kau cukup hanya untuk mencukupkan kebutuhanmu? Ikut Tuhan tidak bisa main-main lagi. Ada hati Allah di dalam kita, ada belas kasihan Allah di dalam kita. Kita mau memandang Dia Allah yang penuh dengan kasih. Kalau hari ini kita boleh ada kuat karena Tuhan, apa yang ingin engkau berikan kepada Dia? Rohnya ada, Roh Kudus menjamah kita semua. Roh Kudus bekerja di tempat ini. Katakan kepada Tuhan, aku bawa hidupku Tuhan. Aku mau Engkau roti hidup ada di dalamku. Bukan hanya sebagai pemuas kebutuhan jasmaniku, tetapi agar aku memiliki hidup yang kekal di dalam Engkau. Ya, oh jamah jemaat-Mu Tuhan, jamah jemaat-Mu Bapa. Engkau tahu keadaan mereka, bahwa mereka untuk menjadi teman persekutuan dengan Engkau, bahwa mereka menjadi jemaat yang suka berdoa,
Ya Bapa. Oh Yesus, biarlah Engkau dapat menuai hidup kami Tuhan. Kami tidak sibuk hanya untuk mencari kebutuhan jasmani. Kami tidak hanya sibuk untuk terus berbicara kepada Engkau Tuhan, untuk sibuk memuaskan kami. Tapi kami ingin memuaskan Engkau, menjadi teman persekutuan-Mu Tuhan. Allah bekerja. Kami yang belum mengerti, Allah bukakan. Kami yang masih keras hati, Allah lembutkan. Jadikan jemaat-Mu orang-orang yang setia kepadamu. Allah bersihkan. Allah bersihkan yang belum berkenan, ya Bapa. Ya Yesus. Setiap kami yang datang dengan hati yang hancur, Allah lihat kami. Kami ingin memberikan yang terbaik bagi Engkau. Haleluya. 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 Jemaat-jemaat-Mu Tuhan, tidak ada yang terlewat Tuhan. Belas kasihan Allah, belas kasihan Allah ada memenuhi kami Tuhan. Roti hidup, itulah yang kami cari. Roti hidup, itulah yang kami kejar, ya Bapa. Engkaulah sang roti hidup. Ketika kami mencari Engkau, kami tidak akan lapar lagi, ya Bapa. Haleluya. 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 Amin. Kita angkat pujian ini. Bapakku, persembahkan tubuhku. Bapakku biarlah ini naik ke hadapan Tuhan sebagai janji kita, bukan sekedar lagu. Iya. Amin. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ku sembah Kau. Kami menyembah Engkau Tuhan. Oh, kami menyembah Engkau. Amin. Tuhan, ku serahkan hidupku kepadamu untuk kemuliaan nama-Mu. Ada mujizat, ada janji Allah yang Dia berikan kepada orang-orang yang mencari Dia. Janji itu juga buat kita, mujizatnya juga buat kita, asalkan kita percaya kepada Dia. Kita katakan, Tuhan, aku mau mencari Engkau, sang roti hidup. Maka pemenuhan itu juga ada buat kita. Kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Di akhir ibadah kami sudah menerima kebenaran firman Tuhan. Terbatas hamba-Mu menyampaikan, terbatas mungkin penerimaan kami. Tetapi Bapa yang baik, firman-Mu penuh dengan kuasa. Firman-Mu penuh dengan kuasa Bapa.
Kami berdoa di dalam nama Yesus. Kami panggil Engkau di dalam nama Yesus, nama yang penuh dengan kuasa. Maka hari ini Tuhan, hati kami akan terus dipenuhi oleh roti hidup. Hati kami bukan hanya sekedar pikiran kami dipenuhi dengan kebutuhan jasmani kami, sehingga kami meminta lagi. Tetapi di dalam kekurangan kami, di dalam ketidakcukupan kami yang menurut kami itu kurang, tapi ketika kami menghampiri Engkau Sang Roti Hidup, maka kami percaya kami tidak akan kekurangan. Maka kami percaya kami tidak akan lapar lagi, karena kami memiliki Engkau ya Bapa. Maka di jam-jam waktu yang ada ya Tuhan, kami mau memprioritaskan Engkau. Mungkin kami merasa kami sibuk, mungkin kami merasa pekerjaan kami lebih penting, waktu kami lebih penting. Tetapi sesungguhnya waktu bersama dengan Engkau itu di atas segalanya ya Bapa. Ketika kami mendahulukan Engkau, ketika kami banyak diam di kaki Tuhan, maka kami percaya Engkau akan menambahkan segalanya kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Biarlah firman Tuhan tetap ada tinggal di dalam jemaat Tuhan. Untuk kami terus mengerti, untuk kami terus mencari Engkau. Memberikan hidup kami menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan ya Bapa. Hamba-Mu menyerahkan semua jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan hari ini. Ibu Lina yang sakit hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Ciulisar yang sakit hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau mungkin bahkan ada anggota keluarga kami yang sedang sakit, ataupun kami sendiri mungkin yang sedang sakit sore hari ini, kami bersatu hati berdoa di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, oleh bilur Yesus kami sudah menerima kesembuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Maka setiap kami yang hadir di tempat ini, tidak ada yang terlewat. Kami yang ada di bawah, kami yang ada di bangku depan, kami yang ada di tengah, kami yang ada di belakang, kami yang ada di atas. Berkat-Mu ada atas kami. Kelimpahan berkat jasmani, kelimpahan berkat rohani akan ada bersama dengan kami. Kami sudah mendengar, kami sudah menerima firman-Mu bagaimana Engkau sanggup melakukan pekerjaan-Mu yang luar biasa. Bukan hanya sekedar pelipat gandaan roti berkat jasmani, tapi kasih karunia Allah itu yang kami minta. Karena pekerjaan-Mu lebih dari roti, melampaui itu semua ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami terima firman-Mu, kami taruh itu di dalam hati kami, dan kami mau melakukannya. Setiap saat yang kami mau kerjakan adalah kami memikirkan bagaimana kami akan memberikan yang terbaik buat Engkau. Cukupkan setiap kebutuhan kami, berkati pekerjaan kami, apapun yang kami kerjakan Tuhan, Engkau yang menolong kami. Terima kasih Bapa yang baik. Kami percaya, hamba-Mu percaya malam hari ini, kami yang penuh dengan beban, Allah beri kelepasan. Kami yang membutuhkan pertolongan, Engkau cukupkan. Kami yang membutuhkan berkat karena kami ada sesuatu yang ingin kami kerjakan, ada sesuatu yang kami bayar. Hari ini Tuhan, berkat-Mu tersedia buat kami. Keluarga kami, seisi rumah kami percaya semua aman di tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati pelayan-pelayan Tuhan yang ambil bagian hari ini. Pembawa pujian, pemain musik, kolektan multimedia, semua Engkau berkati. Jemaat Tuhan yang sudah melangkahkan kaki di tempat ini, Tuhan berkati. Kalau juga sebentar kami akan pulang, berpisah satu dengan yang lain, Tuhan berkati perjalanan kami. Jam-jam ibadah yang ada, Tuhan kumpulkan kami. Jam-jam doa yang ada, mungkin menurut kami itu capek, tapi kami percaya di dalam hadirat Allah ada pemulihan yang luar biasa. Kami juga berdoa buat Bapak Gembala yang malam ini akan rencana kembali ke Jakarta. Kalau Tuhan izinkan beliau kembali ke Jakarta malam ini, Tuhan memberikan kelancaran semuanya. Apa yang dia kerjakan di sana, hikmat-Mu ada menyertai Bapak Gembala. Sehingga Tuhan
dia bisa datang ke tempat ini lagi berkumpul bersama dengan kami, jemaat Tuhan yang ada. Kalau jemaat Tuhan sepanjang minggu ini apa yang mereka mulai kerjakan, pekerjaan barukah, segala sesuatu yang baru, perjalanan mungkin, Tuhan Engkau yang menyertai semuanya. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih. Maka Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita pulang, mari kita mengangkat tangan kita. Kita akan menerima berkat dari Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta kuasa Roh Kudus akan menyertai kita dari hari ini sampai selama-lamanya. Dan berkat itu kita terima hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan, segala hormat pujian hanya bagi Tuhan, kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan, segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Dan jemaat yang diberkati, sama-sama kita katakan amin.